Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus Tuhan, pada hari ini saya akan membawakan sebuah renungan. Semoga Tuhan memberkati saya dari awal sampai akhir. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah Bapa yang maha baik dan pengasih, teguhkanlah kami agar senantiasa bersyukur atas berkat dan nafas kehidupan yang Engkau berikan. Kami mohon agar kami mampu terus untuk mendengarkan dan merenungkan sabda-Mu. Demi pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu kali, serombongan orang Farisi dan beberapa ahli Taurat dari Yerusalem datang menemui Yesus. Mereka melihat bahwa beberapa orang muridnya makan dengan tangan najis, yaitu dengan tangan yang tidak dibasuh. Sebab orang-orang Farisi seperti orang-orang Yahudi lainnya tidak makan kalau tidak melakukan pembasuhan tangan terlebih dahulu, karena mereka berpegang pada adat istiadat nenek moyang mereka. Dan kalau pulang dari pasar, mereka juga tidak makan kalau tidak lebih dahulu membersihkan dirinya. Banyak warisan lain lagi yang mereka pegang, umpamanya hal mencuci cawan, kendi, dan perkakas-perkakas tembaga. Karena itu orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat itu bertanya kepadanya, "Mengapa murid-muridmu tidak hidup menurut adat istiadat nenek moyang kita, tetapi makan dengan tangan najis?" Jawabnya kepada mereka, "Benarlah nubuat Yesus tentang kamu, hai orang-orang munafik. Sebab ada tertulis, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Perintah Allah yang kamu abaikan untuk berpegang pada adat istiadat manusia." Yesus berkata pula kepada mereka, "Sungguh pandai kamu mengesampingkan perintah Allah, supaya kamu dapat memelihara adat istiadat sendiri. Karena Musa telah berkata, hormatilah ayahmu dan ibumu, dan siapa yang mengutuki ayahnya atau ibunya harus mati. Tetapi kamu berkata, kalau seorang berkata kepada bapaknya atau ibunya, apa yang ada padaku yang dapat digunakan untuk pemeliharaanmu, sudah digunakan untuk korban, yaitu persembahan kepada Allah. Maka kamu tidak membiarkannya lagi berbuat sesuatu pun untuk bapaknya atau ibunya. Dengan demikian firman Allah, kamu nyatakan tidak berlaku demi adat istiadat yang kamu ikuti. Dan banyak hal lain seperti itu yang kamu lakukan." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, hari ini kita diingatkan akan urgensi melaksanakan perintah Tuhan, sekaligus menjauhi perangkat adat istiadat manusia. Renungan ini mengajak kita untuk lebih mendalam dan sungguh-sungguh menghayati ajarannya. Dalam keseharian hidup kita yang diwarnai oleh adat istiadat dan tradisi, seringkali kita merasa terikat oleh norma-norma yang turun-temurun, seakan-akan itu menjadi ukuran suci di hadapan Tuhan. Namun, pada hari ini kita diajarkan oleh Yesus Kristus melalui pertemuannya dengan sejumlah orang Farisi dan ahli Taurat. Suatu hari mereka melihat beberapa murid Yesus makan tanpa membilas tangan, dan pertanyaan tajam pun dihujat, "Mengapa muridmu tidak mematuhi adat istiadat nenek moyang kita? Mengapa mereka makan dengan tangan najis?" Pertanyaan ini mencerminkan realitas zaman kini kita
di mana adat seringkali ditempatkan di atas substansi iman. Dengan tegas, Yesus mengatakan bahwa mereka telah mengabaikan perintah Allah demi menjaga adat istiadat manusia. Dia mengingatkan dengan lembut, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadat kepadaku, sebab ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Renungan ini memanggil kita untuk merenungkan sejauh mana kita terjebak dalam kepalsuan yang mungkin muncul dalam bentuk ketaatan kepada adat, namun hati kita jauh dari kepatuhan kepada Tuhan. Bagaimana mungkin kita memberikan ibadah yang tulus jika hanya mengejar norma-norma tanpa memahami makna sejati iman? Peringatan yang telah pengabdian kewajiban anak kepada orang tua juga relevan untuk kita. Terkadang dalam keterikatan dengan norma-norma keagamaan, kita lupa akan tanggung jawab kita terhadap keluarga. Semua perbuatan kita seharusnya menjadi persembahan yang tulus kepada Tuhan, bukan alasan untuk menghindari tanggung jawab terhadap orang tua. Sabda hari ini mengingatkan kita semua umat beriman agar dalam cara hidup dan bertindak kita senantiasa mengutamakan kehendak dan perintah Allah daripada adat istiadat manusia. Mari kita hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dengan semangat iman, setia pada sabda, ajarannya, dan melepaskan diri dari keterikatan pada nasihat manusia. Semoga Tuhan yang Maha Penyayang, dalam kerendahan hati kami berdoa, bimbinglah kami untuk hidup menurut kehendak-Mu. Engkau Tuhanku, jauhkanlah kami dari perangkap dosa, dan kuatkanlah iman kami agar tulus mengikuti-Mu dalam setiap langkah hidup kami. Dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.